Tangis kasih yang tak terbalas, makrifat bakti kepada kedua orang tua. Wahai Rabbi yang maha mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati, tiada daya dan upaya kami untuk membalas segala lelah, tangis, dan doa kedua orang tua kami. Mereka adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kami, meskipun kami belum cukup mampu menyadari sejauh mana kasih mereka menjulang tinggi di langit makna kehidupan. Dalam setiap langkah kami di dunia ini, sesungguhnya terdapat bayang-bayang peluh mereka yang menetes karena cinta, keikhlasan, dan pengorbanan yang melampaui batas logika manusia biasa. Setiap tetes peluh adalah untayan doa tak bersuara yang membentuk benteng keselamatan di dunia dan akhirat kami. Bahkan sebelum kami belajar berbicara, lidah mereka telah fasih menyebut nama kami dalam setiap sujud mereka. Sebelum kami mampu melangkah, kaki mereka telah berjalan melewati dingin malam, membawa harap agar hidup kami kelak tidak dipenuhi gelap. Dalam ilmu makrifat, memahami makna pengorbanan orang tua adalah bagian dari penyaksian akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memancar melalui perantara kasih sayang dua insan yang disebut sebagai ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 15, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Ayat ini bukan sekedar perintah biasa, tetapi merupakan sinar tauhid yang menegaskan bahwa penghambaan yang hakiki tidak akan pernah sempurna tanpa bakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wahai Tuhan kami, izinkanlah kami membahagiakan keduanya, meski hanya dengan bakti yang masih tak sempurna. Karena kami sadar bahwa surga pun takkan cukup sebagai balasan untuk kasih mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Sabda ini menunjukkan bahwa jalan menuju ma'rifatullah tidak akan pernah terbuka jika seorang hamba masih menyimpan durhaka meskipun kecil kepada kedua orang tuanya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan seorang sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu." Maka beliau bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka jelaslah bahwa dalam syariat dan hakikat, jihad seorang anak bisa bermakna dengan bersungguh-sungguh dalam membahagiakan orang tuanya. Dalam dimensi ma'rifat, kasih sayang orang tua bukan hanya ikatan lahiriah yang terbentuk karena hubungan nasab, melainkan adalah perwujudan dari kasihnya yang dipinjamkan kepada dua makhluk yang disebut sebagai ayah dan ibu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang, maka orang tua adalah cermin kecil dari rahmatnya yang luas. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu jalan tercepat menuju pembersihan hati dari sifat-sifat tercela, karena di dalamnya terdapat keikhlasan, kerendahan hati, dan kerelaan menanggung beban demi kebahagiaan orang lain.
Dan semua itu adalah sifat-sifat mulia yang hanya bisa tumbuh dalam hati yang telah dipenuhi oleh nur tauhid. Wahai Zat yang Maha menyaksikan, ketika kami mengingat bagaimana ayah kami menahan letih, menahan panas, menahan lapar, demi membawa pulang sesuap nasi untuk anak-anaknya, kami menangis dalam hati. Ketika kami mengingat ibu kami yang rela tidak tidur semalaman hanya karena kami demam atau menangis, hati kami luluh oleh rasa bersalah yang dalam. Namun seringkali kami lalai, kami berbicara dengan nada tinggi atau kami mengabaikan panggilan mereka hanya karena sibuk dengan dunia. Maka ya Allah, ampunkanlah kami yang belum mampu sepenuh jiwa menjadi anak yang Engkau ridhoi. Ampunkan setiap kelalaian kami dalam menghormati dan memuliakan mereka. Jangan Engkau cabut nyawa mereka sebelum kami benar-benar mampu membalas. Walaupun kami sadar bahwa sejuta sujud pun takkan mampu menandingi pengorbanan mereka. Ketika kami belajar ma'rifat, kami menyadari bahwa melihat wajah orang tua dengan kasih sayang adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Barang siapa memandang wajah kedua orang tuanya dengan kasih sayang, maka Allah akan mencatat baginya pahala haji yang mabrur." Maka, betapa banyak kesempatan kami kumpulkan pahala hanya dengan menatap mereka dengan cinta. Namun kami malah lebih sibuk menatap layar gawai daripada wajah mereka yang telah keriput. Dalam riwayat yang lain disebutkan, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini bukanlah kalimat kiasan semata, melainkan sebuah penegasan spiritual bahwa pintu tertinggi menuju ma'rifatullah tidak bisa dilewati tanpa melewati keridhaan seorang ibu. Dalam ma'rifat, seorang solik atau penempuh jalan spiritual yang sejati tidak akan pernah melangkah dalam pencarian zat Allah jika belum membersihkan dirinya dari kedurhakaan kepada orang tua. Karena dosa kepada keduanya menjadi hijab terbesar yang menutupi nur basyirah atau mata batin. Tidak ada fana, tidak ada tajalli, tidak ada musyahadah selama masih ada dosa kepada ayah dan ibu yang belum disucikan dengan air taubat dan air mata kerendahan hati. Seorang wali agung pernah berkata, "Jangan harap engkau mampu menyaksikan nur Muhammad dalam batinmu jika engkau masih membuat ibumu menangis." Wahai Allah yang Maha mengetahui segala isi hati, kami menulis ini dengan air mata penyesalan. Kami sadar, kami tidak akan bisa menjadi anak yang benar-benar sempurna. Tapi izinkanlah kami menjadi anak yang bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri, dalam merawat mereka di masa tua, dalam membalas setiap linangan air mata mereka dengan pelukan, dengan pengabdian, dan dengan doa. Kami tahu, bahkan seandainya kami berikan dunia dan seluruh isinya kepada mereka, tidak akan mampu membayar satu malam mereka berjaga demi kami. Maka, ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebaikan kepada mereka. Jangan Engkau sibukkan kami dengan dunia hingga kami melupakan jasa keduanya. Jadikanlah kami anak-anak yang Engkau cintai, karena kami mencintai mereka dengan cinta yang Engkau titipkan. Jadikanlah doa kami sebagai tirai perlindungan untuk mereka dari segala bahaya dunia dan akhirat. Jika kelak Engkau mengambil mereka dari dunia ini, maka ambillah dalam keadaan mereka tersenyum karena kebahagiaan yang kami berikan. Ambillah mereka dalam keadaan ridho kepada kami, dan tetapkan tempat untuk mereka di sisimu, di surga yang paling tinggi. Wahai Allah yang Maha Pengasih, setiap nafas mereka adalah berkah. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah petunjuk. Setiap rintih mereka adalah doa yang terangkat. Maka jangan biarkan kami menjadi anak yang melukai hati mereka. Jangan biarkan kami menutup telinga atas nasihat mereka. Jangan biarkan kami menunda-nunda untuk mencium tangan dan memohon maaf dari mereka. Sebab ajal tidak pernah memberi jeda bagi penyesalan. Ya Rabbi, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati dan air mata ketakberdayaan. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang solih dan solihah. Jadikanlah kami pelipur lara bagi ayah dan ibu kami. Berikan kami kekuatan untuk menuntun mereka ketika mereka rentah, sebagaimana dahulu mereka menuntun langkah kami ketika kami belum mampu berjalan. Tumbuhkan dalam hati kami cinta yang tidak akan pernah padam kepada mereka. Jadikanlah rumah kami sebagai tempat yang penuh ketenangan bagi mereka. Dan jika Engkau ridho, maka kumpulkanlah kami kembali bersama mereka di surgamu yang penuh kenikmatan.
Dalam dimensi makrifat yang halus dan tinggi, hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya bukan hanya sekadar hubungan darah atau biologis semata. Ia adalah wasilah, perantara, langsung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam skenario qada dan qadarnya agar seorang hamba mengenal, mencintai, dan menyaksikan tajalli, penampakan rahmatnya dalam bentuk yang paling dekat dan paling konkret di dunia ini. Maka makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lengkap sebelum seorang hamba menyingkap tabir kemuliaan yang tersembunyi dalam diri kedua orang tuanya. Ketika seorang anak memandang wajah ibunya dengan kasih, sesungguhnya ia sedang memandang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang anak mencium tangan ayahnya dengan penuh hormat, sejatinya ia sedang menyentuh pancaran kemuliaan ilahiyah yang terlimpah melalui pengorbanan ayahnya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam mengatakan, di antara tanda kebahagiaan seorang murid adalah jika ia dibukakan jalan untuk mengenal hak-hak mereka yang telah berjasa kepadanya. Maka hakikatnya, mengenali hak kedua orang tua adalah pintu awal untuk menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat kecil, yakni orang tua, tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat yang sejati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tidak disebut bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka betapa besar kedudukan bersyukur kepada kedua orang tua dalam membentuk akhlak makrifat seorang hamba. Seorang salik yang sejati tidak hanya bersikap baik kepada orang tuanya, tetapi juga menghayati keberadaan mereka sebagai manifestasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh rahasia. Ia tidak sekedar berbakti di hadapan mereka, tetapi dalam jiwanya tertanam rasa haru dan kagum yang terus mengalir, karena menyadari bahwa tidak ada satupun amal yang bisa menyamai jerih payah mereka. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laid As-Samarqandi meriwayatkan kisah seorang laki-laki yang memanggul ibunya berkeliling Ka'bah. Ketika ia bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apakah ia telah membalas jasa ibunya, maka dijawab, engkau belum bisa membalas satu tarikan nafas ibumu ketika ia melahirkanmu. Ini menghancurkan keangkuhan amal dan menyadarkan bahwa balasan kepada orang tua bukanlah dengan perbuatan yang biasa, melainkan dengan keberserahan total dan kerendahan hati yang mutlak. Dalam makrifat, segala sesuatu dilihat dalam cahaya asalnya. Maka seorang anak makrifat melihat bahwa dirinya diciptakan melalui dua cermin keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah dan ibu. Ibu adalah manifestasi kasih, rahmah, dan kelembutan, lutuf. Sementara ayah adalah manifestasi tanggung jawab, qayyumiyah, dan penjagaan hifdz. Maka keduanya merupakan perpanjangan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentuk dalam bentuk manusiawi. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW menempatkan ibu dalam 3 lapisan kemuliaan dibanding ayah, sebagaimana dalam hadis sahih ketika beliau ditanya, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Beliau tetap menjawab, ibumu. Baru pada kali keempat, beliau menjawab, ayahmu. Mengapa ibu mendapatkan 3 kali kedudukan? Karena dalam makrifat, 3 itu mencerminkan 3 martabat pembentukan manusia, kehamilan, kelahiran, dan penyusuan. Ketiganya adalah proses puncak pengorbanan yang tidak bisa ditukar bahkan oleh 1000 amal soleh. Maka hak ibu bukan sekadar dalam bentuk jasmani, tetapi juga hak ruhani, yakni dengan terus mendoakan, menyebut nama mereka dalam zikir-zikir kita, dan menghadirkan mereka dalam hati setiap kita meraih nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayah
adalah pemikul amanah ilahiyah yang menjadikan seorang anak mampu berdiri di dunia ini, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Ayah memikul beban yang berat dalam diam dan kadang tidak banyak bicara, namun hatinya penuh keinginan agar anaknya melebihi dirinya. Maka makrifat kepada ayah adalah makrifat kepada kekuatan yang tersembunyi, kepada cinta yang tak banyak kata, namun nyata dalam perbuatan. Dalam jalan makrifat, kedurhakaan kepada orang tua bukan sekadar dosa moral, melainkan menjadi penghalang utama turunnya cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati. Sebab dosa ini menyangkut hak makhluk yang tidak akan diampuni kecuali dengan keridhaan langsung dari mereka. Seseorang yang rajin beribadah, banyak berzikir, namun menyimpan sedikit kedurhakaan kepada ibunya, maka ia seperti orang yang menampung air dalam bejana bocor. Nur Allah tidak akan menetap dalam hati yang menyakiti ibu dan ayahnya. Dalam Al-Hikam disebutkan bahwa tidak akan masuk nur ke dalam hati yang masih dikuasai hawa nafsu. Dan kedurhakaan kepada orang tua adalah bentuk hawa nafsu yang paling tersembunyi. Merasa lebih benar, merasa cukup, merasa tahu, merasa berjasa, padahal sesungguhnya semua itu tidak akan pernah ada tanpa peluh dan air mata mereka. Bahkan dalam konteks kematian, makrifat kepada orang tua tetap berlanjut. Rasulullah SAW bersabda, seorang anak bisa terus menambah derajat kedua orang tuanya yang telah wafat. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab dengan doa dan amal kebaikan anak yang soleh. Maka ketika orang tua telah kembali ke sisinya, tanggung jawab anak tidak berhenti, justru semakin dalam. Ia menjadi jembatan rahmat untuk orang tuanya yang telah berada di alam barzah. Zikirnya, doanya, sodakohnya, semua akan menjadi pelita yang menerangi kubur orang tuanya. Maka dalam makrifat, hubungan antara anak dan orang tua tidak terputus oleh kematian. Ia berlanjut hingga ke hari kiamat ketika seorang anak menjadi syafaat bagi ibu dan ayahnya. Wahai Allah, Engkaulah yang menciptakan cinta, dan Engkau pula yang menitipkannya kepada dua insan agung, ayah dan ibu kami. Maka jadikanlah cinta kami kepada mereka sebagai cinta yang menuntun kami menuju cinta-Mu. Jangan biarkan kami menjadi anak yang menyesal di kemudian hari. Jangan jadikan kami anak-anak yang hanya mampu menangis di atas pusara mereka, padahal saat mereka masih hidup, kami lalai membahagiakan mereka. Jadikan kami anak-anak yang mengenang setiap nasihat mereka sebagai warisan paling berharga. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mewarisi akhlak luhur mereka agar kami bisa menjadi cerminan kebaikan mereka di dunia. Wahai Zat yang Maha menghidupkan dan mematikan, ketika Engkau memanggil kami kelak, panggillah kami dalam keadaan telah menunaikan hak-hak mereka, dalam keadaan telah menyapu kaki mereka dengan air mata kami, dalam keadaan telah mencium tangan mereka dengan penuh takzim, dalam keadaan telah membuat mereka bangga atas kami. Dan jika Engkau ridho, satukanlah kami bersama mereka di syurga Firdaus-Mu, di bawah naungan kasih sayang-Mu yang tiada berbatas. Dalam dimensi makrifat yang halus dan tinggi, hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya bukan hanya sekadar hubungan darah atau biologis semata. Ia adalah wasilah alias perantara yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam skenario qada dan qadarnya, agar seorang hamba mengenal, mencintai, dan menyaksikan tajalli alias penampakan rahmatnya dalam bentuk yang paling dekat dan paling konkret di dunia ini. Maka makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lengkap sebelum seorang hamba menyingkap tabir kemuliaan yang tersembunyi dalam diri kedua orang tuanya. Ketika seorang anak memandang wajah ibunya dengan kasih, sesungguhnya ia sedang memandang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang anak mencium tangan ayahnya dengan penuh hormat, sejatinya ia sedang menyentuh pancaran kemuliaan ilahiyah yang terlimpah melalui pengorbanan ayahnya.
Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam mengatakan, di antara tanda kebahagiaan seorang murid adalah jika ia dibukakan jalan untuk mengenal hak-hak mereka yang telah berjasa kepadanya. Maka hakikatnya, mengenali hak kedua orang tua adalah pintu awal untuk menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat kecil, yakni orang tua, tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat yang sejati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tidak disebut bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka betapa besar kedudukan bersyukur kepada kedua orang tua dalam membentuk akhlak makrifat seorang hamba. Seorang salik yang sejati tidak hanya bersikap baik kepada orang tuanya, tetapi juga menghayati keberadaan mereka sebagai manifestasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh rahasia. Ia tidak sekadar berbakti di hadapan mereka, tetapi dalam jiwanya tertanam rasa haru dan kagum yang terus mengalir karena menyadari bahwa tidak ada satupun amal yang bisa menyamai jerih payah mereka. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abul Laith As-Samarqandi meriwayatkan kisah seorang laki-laki yang memanggul ibunya berkeliling Ka'bah. Ketika ia bertanya kepada Abdullah bin Umar rahimahullah, apakah ia telah membalas jasa ibunya? Maka dijawab, engkau belum bisa membalas satu tarikan napas ibumu ketika ia melahirkanmu. Jawaban ini menghancurkan keangkuhan amal dan menyadarkan bahwa balasan kepada orang tua bukanlah dengan perbuatan yang biasa, melainkan dengan keberserahan total dan kerendahan hati yang mutlak. Dalam makrifat, segala sesuatu dilihat dalam cahaya asalnya. Maka seorang anak makrifat melihat bahwa dirinya diciptakan melalui dua cermin keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah adalah manifestasi kasih dan lembut, sementara ayah adalah manifestasi tanggung jawab dan penjagaan. Keduanya merupakan perpanjangan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentuk dalam bentuk manusiawi. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW menempatkan ibu dalam 3 lapisan kemuliaan dibanding ayah, sebagaimana dalam hadis sahih ketika beliau ditanya, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Beliau tetap menjawab, ibumu. Baru pada kali keempat, beliau menjawab, ayahmu. Mengapa ibu mendapatkan 3 kali kedudukan? Karena dalam makrifat, 3 itu mencerminkan 3 martabat pembentukan manusia. Kehamilan, kelahiran, dan penyusuan. Ketiganya adalah proses puncak pengorbanan yang tidak bisa ditukar bahkan oleh 1000 amal solih. Maka hak ibu bukan sekadar dalam bentuk jasmani, tetapi juga hak ruhani, yakni dengan terus mendoakan, menyebut nama mereka dalam zikir-zikir kita, dan menghadirkan mereka dalam hati setiap kita meraih nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayah adalah pemikul amanah ilahiyah yang menjadikan seorang anak mampu berdiri di dunia ini baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Ayah memikul beban yang berat dalam diam dan kadang tidak banyak bicara, namun hatinya penuh keinginan agar anaknya melebihi dirinya. Maka makrifat kepada ayah adalah makrifat kepada kekuatan yang tersembunyi, kepada cinta yang tak banyak kata namun nyata dalam perbuatan. Wahai Allah, Zat yang Maha Menyaksikan, betapa kami seringkali alpa, bahkan terhadap mereka yang menjadi sebab kami hidup di dunia ini. Dalam kefanaan dunia, kami kerap sibuk mengejar harta, nama dan gelar, tetapi lupa bahwa di rumah ada 2 wajah tua yang menunggu, 2 jiwa suci yang hanya ingin melihat kami bahagia. Ibu dan ayah tidak pernah meminta istana dari anaknya, tidak pula menuntut balasan berupa dunia dan seisinya. Mereka hanya ingin anak-anaknya mengenang, menghargai, dan menyayangi mereka dengan sepenuh jiwa, sebagaimana dahulu mereka menyayangi kami dengan sepenuh raganya. Dalam ilmu ma'rifat, seorang salik diajarkan untuk tidak sekedar memandang dunia ini sebagai tempat ujian dan amal, tetapi juga sebagai cermin dari alam ruh yang tersembunyi.
maka kedudukan orang tua bukanlah entitas duniawi semata, tetapi spiritual. Mereka adalah penjaga pintu keberkahan. Jika ridho keduanya terbuka, maka jalan menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan terang. Namun jika murka mereka tertanam dalam dada, maka segala amal pun akan tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani, ada 3 doa yang tidak tertolak: doa orang yang dizolimi, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Perhatikan sabda ini, bukan hanya doa kebaikan orang tua yang mustajab, tetapi juga doa kemarahan mereka jika sampai tertumpah karena kedurhakaan anak. Betapa banyak orang dalam hidup ini mengalami kegagalan, kehancuran, dan kesempitan, bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena dalam diamnya hati orang tua ada luka yang belum terobati. Maka dalam ma'rifat, anak yang sejati bukanlah hanya mereka yang memberi uang, rumah, atau fasilitas duniawi kepada orang tuanya, tetapi adalah mereka yang menjaga perasaan mereka, menghormati mereka dengan tutur kata lembut, mendahulukan mereka dalam segala hal, serta merasa takut bila hatinya membuat luka kecil dalam batin kedua insan yang sangat dimuliakan ini. Dalam sirrun nafs atau rahasia jiwa, kedurhakaan kepada orang tua adalah penyakit yang menutup mata ruhani. Ia menjadikan salik buta terhadap hakikat meskipun rajin beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah memperingatkan bahwa dosa durhaka kepada orang tua sejajar dengan syirik. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan, "Maukah aku beritahu kalian dosa besar yang paling besar?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka dalam jalan hakikat, dosa ini bukan hanya dosa akhlak, tetapi dosa yang menghambat pencapaian tauhid murni, sebab seseorang tidak akan bisa bertauhid dengan sebenar-benarnya jika ia belum mampu menundukkan hatinya kepada ayah dan ibunya. Dalam tafsir Ma'rifat atas surah Al-Ahqaf ayat 15, disebutkan, "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Ayat ini bukan hanya menjelaskan kewajiban syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua, tetapi menunjukkan bahwa jalan kembali kepadanya tidak bisa dilepaskan dari jalan kembali kepada ridho orang tua. Jika engkau ingin kembali kepada Tuhanmu dengan selamat, maka pastikan engkau telah kembali kepada ayah dan ibumu dengan penuh takzim dan cinta. Wahai Allah yang Maha Rahman, dalam batin ini kami menunduk dalam kerendahan. Betapa banyak hari yang kami lewatkan tanpa mendoakan mereka. Betapa sering kami lebih memikirkan teman, pasangan, dan pekerjaan daripada menyentuh tangan mereka dan berkata, "Terima kasih telah menjadi jalan hidup kami." Dalam ma'rifat, tangisan seorang ibu bukan hanya tanda kesedihan, tetapi juga bisa menjadi tirai hijab bagi anaknya jika tangisan itu karena sakit hati yang ia pendam. Maka, salik yang arif akan selalu menjadikan senyuman ibunya sebagai ibadah tertinggi. Ia akan memohon ampunan bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kepada kedua orang tuanya atas segala kekurangan dalam adab dan amal. Dalam catatan para wali, disebutkan bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang doanya bisa langsung sampai kepada Arasy selain doa orang tua. Maka ketika orang tua mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, jagalah anakku," maka langit pun terbuka. Namun jika mereka mengeluh dengan kesedihan, "Anakku membuat hatiku sakit," maka seluruh malaikat gemetar karena takut murkanya akan turun. Maka siapa yang masih memiliki orang tua, ia wajib bersyukur siang dan malam, sebab surga sedang berada di depan matanya. Bahkan para wali Allah pun menyatakan bahwa orang tua adalah ladang amal terbaik bagi orang yang ingin menyempurnakan tauhidnya. Sebab
Hakikat tauhid bukan sekadar mengucap la ilaha illallah, tetapi menafikan ego, menghapuskan rasa sombong, dan menundukkan diri di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir melalui perintah dan ridho orang tua. Wahai Allah, kami tahu tidak ada amal kami yang cukup untuk membayar segala peluh dan tangis mereka. Maka izinkan kami membalas mereka dengan satu-satunya cara yang Engkau ajarkan, dengan bakti, cinta, doa, dan pengabdian. Jadikan setiap langkah kami sebagai persembahan untuk kebahagiaan mereka. Jadikan setiap keberhasilan kami sebagai alasan mereka tersenyum di usia senjanya. Jika mereka telah wafat, maka jadikan setiap helai nafas kami sebagai zikir yang berpahala untuk mereka. Jika mereka masih hidup, maka jadikan hati kami tunduk kepada mereka, sebagaimana kami dahulu berada dalam pelukan mereka. Dan jika Engkau takdirkan kami menjadi orang tua pula, maka wariskanlah kepada kami sifat-sifat mereka yang penuh sabar, tabah, dan penuh cinta. Jadikan kami contoh yang baik bagi generasi berikutnya, agar rantai kasih ini terus menyambung hingga akhir zaman. Sebab kami sadar, tidak ada cinta yang lebih suci di dunia ini selain cinta orang tua kepada anaknya, dan tidak ada ibadah yang lebih luhur daripada membalas cinta itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh ma'rifat. Wahai Zat yang maha lembut, biarlah hari-hari kami Engkau isi dengan kesadaran batin bahwa orang tua kami adalah cahayamu yang berjalan di bumi. Jangan cabut nyawa mereka sebelum Engkau izinkan kami menebus setiap luka yang pernah kami torehkan, bahkan tanpa kami sadari. Jangan Engkau panggil mereka sebelum kami benar-benar mampu menunjukkan bahwa kami mencintai mereka lebih dari apapun di dunia ini. Dan ketika tiba saatnya mereka kembali ke sisimu, maka jadikanlah akhir hayat mereka sebagai husnul khotimah yang penuh dengan keharuman amal anak-anak mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin.